Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Fadli Al-Haris dengan nomor 2200302221. Saya dari kelas pagi 1A1. Saya akan membahas tentang makhluk hidup dalam hubungan dengan sains dan agama. Yang pertama, merintis jalan relasi agama dan sains. Menurut Zainal Abidin Bagir, di kursus tentang agama dan sains menemukan bentuk baru yang subur dan sistemik dalam sekitar 4 dasawarsa terakhir. Maksud sistemik di sini adalah bahwa seperti halnya suatu bidang kajian sudah terdapat perdebatan tentang pendekatan, metodologi, dan ruang lingkupnya. Tumbuhnya forum-forum akademis yang mewadahi perdebatan tersebut baik dalam bentuk seminar, konferensi, maupun penerbitan jurnal yang khas. Dan bahkan di beberapa perguruan tinggi mulai dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah terkait. Serta semakin beredarnya buku-buku teks dan referensi yang mengkaji persoalan seputar agama dan sains. Salah satu contohnya adalah buku Sains dan Problem Ketuhanan yang ditulis oleh Dr. Greg Sutomo. Dan menurut kajian Greg Sutomo, secara garis besar ada 3 hal pokok yang dihasilkan dari riset Sutomo ini, yaitu yang pertama, berkaitan dengan perkembangan sains yang mampu memberikan bukti empiris dan matematis untuk menyempitkan bahwa menghilangkan religiusitas yang seringkali diikuti dengan klaim filosofis yang sebenarnya bukan wewenang sains. Yang kedua, tentang adanya kurun waktu di mana berlangsung kemajuan sains yang justru menerangi dimensi religiusitas, meskipun bukan diartikan bahwa persoalan iman, wahyu, keberadaan Allah dan dimensi religiusitas lainnya telah dianggap selesai. Ketiga, adalah bahwa kemajuan sains ternyata juga memberikan pekerjaan rumah yang tidak sedikit dalam berupa problem-problem filosofis, dimensi religius, iman, dan wahyu bagi filsafat ketuhanan. Namun demikian, pertemuan filsafat, teologi dan sains menurut Louis Leahy adalah sesuatu yang esensial agar iman tampak sekaligus pantas dipercayai dan relevan bagi setiap generasi yang hidup dalam suatu visi tertentu tentang alam semesta. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian seputar perdebatan agama dan sains di era modern, Leahy terobsesi untuk mendorong terjadinya kolaborasi antar disiplin untuk mengurangi intensitas perseteruan agama dan sains. Salah satunya adalah berharap pada kontribusi khas para ilmuwan yang selalu berpijak pada objektivitas data-data keilmuan yang dikumpulkan, kekokohan analisis, semangat tanpa pamrih dalam mengabdi kebenaran, dan sikap yang mementingkan nilai normal yang merupakan hal yang penting sekali, bahkan mutlak demi memperkuat, memperkaya, dan melindungi sektor lain kehidupan intelektual serta rohani dan praktis umat manusia. Selanjutnya, mendefinisikan sains dan agama. Istilah sains atau ilmu dalam pengertian lengkap dan komprehensif adalah serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya yang menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami. Sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami, kemasyarakatan, dan perorangan untuk tujuan meraih kebenaran, pemahaman, penjelasan, atau penerapan kata. Kata sains sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, atau dalam bahasa Inggris science, yang artinya adalah pengetahuan. Terus dalam istilah sains dalam literatur barat mengandung 5 cakupan, yang merupakan pertumbuhan bersejarah dari pemikiran manusia yang saling melengkapi. Bahkan bisa dikatakan dari cakupan satu ke cakupan berikutnya terjadi penegasan makna sehingga menjadi pengertian ilmu dalam artian dewasa ini. Cakupan ilmu yang pertama dan tertua adalah sesuatu yang sesuai dengan asal-usul dari kata sains yang mengacu pada pengetahuan semata-mata mengenai apa saja. Dalam kelaziman bahasa Inggris kuno hingga abad ke-17, sains memang diartikan apa saja yang harus dipelajari oleh seseorang, misalnya menjahit dan menunggang kuda. Cakupan kedua, bahwa sesudah abad 17 dan memasuki abad berikutnya, pengertian sains mengalami penghalusan dan mengacu pada pengetahuan yang teratur.
Cakupan ketiga, sains sebagai ilmu kealaman yang hingga sekarang masih dipertahankan oleh sebagai pakar. Ilmu pengetahuan alami dalam perkembangannya terpecah menjadi cabang-cabang ilmu seperti ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu kimia yang bersifat lebih khusus. Masing-masing dari cabang ilmu yang khusus ini merupakan cakupan yang keempat juga. Dan yang terakhir, cakupan kelima. Pengertian ilmu seumumnya, maksudnya cakupan ilmu yang kelima ini adalah pengertian ilmu secara umum yang muncul akibat pembahasan lebih lanjut. Misalnya tentang peranan ilmu, rakitan ilmu, atau sejarah ilmu. Yang menyebabkan orang harus berbicara mengenai segenap ilmu sebagai suatu kebulatan atau ilmu seumumnya dan bukan pada masing-masing cabang ilmu yang bersifat khusus seperti sebelumnya. Terus sedangkan agama menurut Muhammad Iqbal dipilah ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah keimanan atau faith, kedua pemikiran atau thought, dan yang ketiga adalah petualangan diri atau discovery. Agama menurut Baharudin Daya merupakan kesempurnaan eksistensi manusia, sumber vitalitas yang mewujudkan perubahan dunia dan melestarikan kehidupan manusia. Kualitas suatu perubahan ditentukan oleh kualitas agama yang menjadi dasarnya. Agama juga salah satu sumber nilai, memiliki peran, arti, dan bahkan sumbangan yang sangat besar dan paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Semua kebudayaan besar dan bersejarah telah berakar dalam agama-agama besar. Max Muller mendefinisikan agama sebagai keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami yang maha tak terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan si maha kuasa ini. Selanjutnya adalah diskursus relasi agama dan sains dalam konteks Islam. Ketika agama dan sains mengalami ketegangan, menurut Hidayat, dibutuhkan berbagai cara untuk menjembatani keduanya agar dapat saling mengisi dan tidak saling meniadakan. Suatu hal yang patut diapresiasi adalah bahwa saat ini para agamawan atau ilmuwan teolog, terutama bagi kalangan Islam maupun Kristen, telah memiliki kecenderungan positif untuk terjun langsung dalam dunia sains yang sangat luas ini tentunya. Kalau selama ini kalangan agamawan banyak yang hanya berada di pinggiran sebagai penonton yang sering kecewa atau dikecewakan oleh arus perkembangan sains, maka agama paling tidak telah memiliki wakil-wakil tangguh masuk ke gelanggang dan bermain dengan aturan sains. Tokoh-tokoh seperti Ian Harbour, John F. Cout, Kate Ward, dan masih banyak lagi merupakan sebagian dari pelaku wacana baru dalam menghubungkan sains dan agama. Selanjutnya, di sini menurut sudut pandangnya seorang ilmuwan, yaitu Mehdi Golsani. Maaf sebentar. Dalam pikirannya, Mehdi Golsani adalah tokoh sains muslim yang termaksud generasi paling baru di intelektual muslim yang begitu tertarik dengan wacana relasi agama dengan sains modern. Pandangannya relatif jauh lebih akomodatif terhadap sains modern jika dibanding dengan para pendahulu seperti Ziauddin Sardar dan Syed Hussein Nasr. Menurut Haidar Bagir dan Zainal Abidin Bagir, meskipun Golsani adalah seorang profesor fisika nuklir, namun sangat akrab dengan literatur klasik Islam bahasa Arab, sehingga menjadi kelebihan dibandingkan dengan kebanyakan sarjana muslim lain yang membahas persoalan relasi sains dan agama. Golsani menyatakan bahwa yang dimaksud sains Islami adalah sains yang sesuai dengan pandangan dunia Islam.
Bagi Golsani, pandangan dunia Islam tentang realitas yang harus menjadi peranggapan metafisik sains Islam adalah meliputi pandangan bahwa yang pertama, alam diciptakan Tuhan dan dia adalah zat yang memeliharanya. Kedua, tidak membatasi realitas pada domain fisik material saja. Ketiga, menisbatkan tujuan pada alam semesta. Dan keempat, mengakui adanya tertib moral pada alam semesta. Keempat pandangan dunia ini dirumuskan Golsani dari kajian secara tematik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Prosedur yang ditempuh Golsani adalah dengan merujuk langsung pada ayat-ayat yang ia nilai berkaitan tentang pandangan dunia Islam tentang realitas. Kemudian ayat-ayat tersebut disusun dan diracik agar menemukan rumusan Islam serta dilanjutkan dengan menguraikannya secara orisinal dengan memanfaatkan pandangan para filsuf dan saintis barat serta tentu saja pemikiran muslim sendiri. Masuk ke poin berikutnya, relevansi dalam pengembangan keilmuan sains. Sains dan agama adalah dua entitas yang berbeda sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Meskipun secara filosofis keduanya berbeda, namun secara historis pernah dilakukan upaya-upaya konsolidatif baik dalam konteks kontraproduktif maupun dalam konteks mutualistik. Langkah konsolidatif ini disimpulkan dalam riset Zainul Arifin dilakukan supaya diantara keduanya tidak menjadi instrumen dan media perseteruan dan sumber konflik bagi kehidupan manusia. Namun sebaliknya, keduanya semestinya menjadi sumber inspirasi, meningkatkan kearifan dan kesadaran dinamis diri manusia dalam hubungannya dengan alam secara makrokosmik dan dengan sesama manusia secara mikrokosmik, serta dengan Tuhan secara transendental. Oleh sebab itu, agama dan sains perlu meniscayakan diri untuk sama-sama mengabdi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemanusiaan. Simpulannya adalah Mehdi Golsani sebagai fisikawan nuklir yang memiliki pijakan yang kuat terhadap tradisi intelektual agamanya, Islam sangat mendorong para saintis muslim untuk menyediakan lebih banyak lagi waktu dan energinya dalam berkontribusi pada pembahasan dasar-dasar epistemologi dalam pandangan Al-Quran untuk memperkuat kajian ilmu-ilmu kealaman. Golsani sesungguhnya tidak sekedar menganjurkan dan memberi dorongan, namun ia betul-betul memberikan contoh konkret keseriusannya dalam soal ini. Melalui berbagai karya tulisnya, Golsani berharap bisa merangsang penelitian lebih lanjut dan sekaligus berkontribusi dalam membangkitkan semangat keilmuan umat Islam dan mengembangkan pengetahuan keilmuan di dunia Islam. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang kaitan sains dan agama. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.